balik lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking bersama saya Rani Raj, dan tentunya kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang Human Representational System atau sistem penerimaan informasi bagi manusia ya, yang biasa kita sebutnya sebagai indera. Sekarang kita akan lebih bahas terkait dengan tipe visual ya. Jadi kita akan membahas salah satu indera, yaitu tipe visual, atau bisa kita katakan bahwa ini adalah orang-orang yang mudah menerima informasi melalui apa yang mereka lihat. Nah, faktanya ini adalah salah satu jumlah yang terbanyak ya. Jadi banyak sekali manusia yang dengan mudah dapat menerima informasi melalui hal-hal yang mereka lihat. Kalau kita sudah belajar terkait dengan teori komunikasi di awal video, bagaimana cara informasi tersebut dikirim oleh si pengirim informasi dan diterima oleh si penerima informasi lalu diinterpretasikan. Untuk tipe visual ini, kira-kira cara-cara apa saja sih yang bisa kita maksimalkan agar audiens kita dengan tipe visual ini bisa menerima informasi dengan lebih baik? Untuk tipe visual, sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya bisa dimaksimalkan agar proses pengiriman informasi ini jadi lebih maksimal. Yang pertama, pastinya penampilan. Kenapa saya sebut penampilan? Karena di setiap kesempatan atau di setiap pertemuan yang pertama kali dilihat oleh seseorang adalah penampilan. Kita bisa mewakilkan informasi atau kita bisa mewakilkan visi dan misi dari acara yang kita bawakan. Ini menjadi penting ya teman-teman ya. Penampilan bukan saja baju yang kita kenakan, bukan saja barang-barang yang kita gunakan, tetapi lebih bagaimana kita bisa grooming ya. Mungkin kalau teman-teman tahu grooming, bagaimana kita bisa dandan, kita bisa tampil dengan prima di depan para audiens kita. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki harus diperhatikan. Seringkali orang menjadi mispersepsi terkait dengan penampilan ya, bahwa penampilan yang baik itu harus menggunakan baju yang baik, harus menggunakan baju yang mewah, harus menggunakan baju yang bagus. Namun, untuk public speaking ini sendiri, atau dalam hal ini kita lebih fokus ke master of ceremony atau pembawa acara, penampilan yang terbaik adalah penampilan yang bisa menyesuaikan dengan acara yang kita bawakan. Dan juga tentunya audiens dan para pengisi acara ya. Jadi, karena ada banyak sekali jenis acara, mulai dari formal, semi-formal, sampai dengan non-formal, maka kalau kita katakan berbagai situasi, berbagai suasana, berbagai gaya pun harus kita kuasai. Contohnya, mungkin ketika seseorang berpenampilan dengan menggunakan jas akan terlihat sangat rapi. Namun apakah tampilan tersebut cocok jika kita membawakan acara di pesta rakyat misalnya? Tentu tidak ya. Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita dengan acara yang kita bawakan. Tadi ya teman-teman ya, karena penampilan ini terkait dengan apa yang audiens kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, makanya penting bagi kita untuk menjaga penampilan kita mulai dari rambut ya. Jadi bagaimana sih kira-kira tampilan rambut yang baik di depan audiens? Biasanya harus rapi pastinya ya. Lalu mungkin kalau untuk laki-laki ada kumis dan juga janggut ya yang bisa diperhatikan. Ini juga menjadi penting karena seringkali orang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan ketika mereka melihat bahwa orang ini meyakinkan, bahwa kita meyakinkan. Jadi kalau dari tampilan kita sudah terlihat berantakan atau mungkin urakan, itu apa yang kita sampaikan akan menjadi dipertanyakan ya. Untuk itu penting untuk kita memperhatikan tampilan secara serius ya. Selalu kita menuju ke riasan. Ini mungkin untuk perempuan ya biasanya ya. Bagaimana riasan yang kita gunakan ini tidak berlebihan, tidak juga kurang ya, tidak terlihat pucat. Mungkin bagi laki-laki juga bisa diperhatikan ya bagaimana penampilannya agar tidak terlihat kusam, pucat atau mungkin ngantuk. Ini menjadi penting karena wajah adalah hal utama yang biasanya dilihat oleh audiens. Untuk itu bagi perempuan dan laki-laki mungkin bisa diusahakan agar tampilan wajah selalu fresh, selalu segar, selalu prima gitu ya, agar apa yang kita bicarakan lebih mudah untuk ditangkap oleh audiens kita. Kita menuju ke pakaian. Pakaian ini juga penting. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pakaian yang baik itu bukan berarti pakaian yang mahal atau pakaian yang bagus, tetapi pakaian yang sesuai dengan acara atau sesuai dengan nilai-nilai yang kita bawakan dalam acara tersebut. Ketika kita membawakan acara yang bersifatnya high level management, misalnya di acara-acara formal, mungkin kita bisa menggunakan jas atau kita menggunakan
Pakaian-pakaian yang representatif, kalau di Indonesia biasanya kita bisa menggunakan batik ya, atau mungkin kebaya bagi perempuan. Lalu ada juga acara-acara yang mungkin bersifatnya lebih menyatu gitu ya dengan masyarakat. Misalnya kita langsung terjun ke lapangan. Alangkah baiknya kita menggunakan pakaian-pakaian yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya kita menggunakan pakaian kaos berkerah, atau ketika kita memang terjun ke lapangan kita menggunakan kaos tapi memang masih harus sopan, tidak terlalu terbuka, dan lalu perhatikan juga apakah baju yang kita pakai sudah rapi, dari lipatannya, itu juga harus penting dan harus kita perhatikan. Dan terakhir, biasanya adalah sepatu ya. Sepatu ini menjadi hal yang penting juga karena seringkali ketika kita salah menggunakan sepatu, meskipun kita sudah menggunakan baju yang baik dan baju yang sesuai, tapi sepatu kita salah, itu menjadi nilai minus ya, atau menjadi sebuah kekurangan yang orang pasti akan perhatikan. Terakhir, menurutku yang paling penting lainnya adalah wangi. Jadi ketika kita tampil di depan publik, meskipun mungkin kita akan berjauhan jaraknya, namun wangi itu menjadi salah satu confidence boost ya. Jadi confidence booster atau menjadi penunjang kepercayaan diri kita ketika berbicara. Nah, apalagi kalau misalnya acaranya lebih intimate ya, atau lebih dekat dengan audiens, maka dari itu wewangian atau tampil wangi menjadi hal yang penting ketika kita berbicara di depan umum.